Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Saya kembali akan membacakan untuk teman-teman semua sebuah novel yang berjudul Bilik Lain di Rumah Suamiku atau Rahasia di Rumah Suamiku. Kalau begitu, untuk siapa Lingeri itu? Atau jangan-jangan gadis dalam bilik yang diurus dokter itu bukan adiknya? Aku maunya Lingeri sih, Mas. Ucapku memancing barangkali dengan begitu dia tersindir dan mengerti. Aku harus tahu kemana perginya benda yang hanya digunakan perempuan saat menggoda suaminya itu berada. Memastikan bahwa ini tak ada hubungannya dengan wanita dalam bilik itu. Kenapa jadi pikiranku kembali tak karuan sekarang? Untuk bertanya pada Mas Yusuf mengenai sosok gadis itu tak mungkin dia bilang belum siap mengatakannya dan aku harus menunggu. Kalau aku memaksa membahas sekarang, yang ada hanyalah keributan. Belum tentu juga aku akan mendapatkannya. Mungkinkah jalan satu-satunya meminta bantuan pada Papa? Tapi, bagaimana kalau ternyata dia adalah istri Mas Yusuf? Apa aku akan kuat menerima kenyataan ini? Aku menggeleng cepat. Tidak mungkin. Kalau dia istri Mas Yusuf, berarti seharusnya dia hamil dengan Mas Yusuf. Atau dia berbohong? Ah, tidak. Aku bisa melihat kejujuran dari setiap kata-katanya. Atau kemungkinan lain, jangan-jangan istrinya diperkosa. Tapi siapa pelakunya? Lalu kenapa harus menikahiku? Oh, Lingeri. Pria itu tampak berpikir. Kalau begitu, nanti Mas belikan. Dia pun menjauh dan bergerak ke arah ranjang. Sindiranku tak berefek rupanya. Langkahku pun refleks mengikuti sambil memegangi gamis yang dibelikannya di pangkuan. Mas Yusuf kini duduk bersandar membaca sebuah jurnal. Entah apa dalam pikirannya. Apa dia bisa menangkap sindiranku tadi atau tidak? Mas, boleh tanya sesuatu? Kini aku mencoba mengorek info lain dari pria yang tengah sibuk menatap deretan aksara di tangannya. Aku mencoba mengorek info sedikit demi sedikit. Mas Yusuf menyahut. Mas dulu tahu aku dari siapa? Tanyaku sambil membolak-balik gamis di tangan. Temen, Dik. Temen. Iya, dia ingin Mas dapat gadis yang mengerti ilmu agama. Bukan karena ada kaitan dengan kejadian yang Mas alami. Maksudnya, Dik? Pria itu kini meletakkan benda di tangannya. Maksudnya, siapa tahu Mas mengalami kejadian yang melibatkan aku di dalamnya. Terus jatuh cinta gitu. Jawabku sambil nyengir. Mana mungkin aku bilang, jangan-jangan Mas Yusuf nikahin aku karena dendam dan benci pada seseorang. Kemudian dilampiaskan padaku. Gak mungkin kan aku bilang gitu? Pria itu malah tersenyum. Kemari. Pria itu membuka kedua tangannya, lalu menepuk ranjang di sebelahnya. Jujur, aku sangat senang karenanya. Sikap Mas Yusuf membuatku merasa sangat diingini. Tapi kenapa dada sesak banget sih? Gimana caranya supaya Mas Yusuf mengerti apa yang kurasakan sekarang? Bagaimana caraku bicara tanpa membuatnya merasa muak? Sebab dia bilang belum mau membahasnya. Tapi Lingeri itu, aku butuh penjelasan. Kupaksa senyum tipis menghiasi wajah ini. Semoga saja dugaanku salah tentang wanita itu. Kini aku naik ke atas ranjang dan menyandar di sebelahnya. Apa lebih baik begini saja? Pura-pura di depannya, tapi bergerak di belakangnya mencari tahu sendiri. Toh aku sudah tahu kode bilik itu dan tahu di mana rekaman CCTV itu disimpan dan dioperasikan. Baiklah, Mas. Maaf, mungkin kamu belum siap menceritakannya. Biar aku cari tahu sendiri tanpa menunggu kesiapanmu. Adek mau pakai lingeri untuk apa? Pria itu merapatkan tubuhnya dengan menyelipkan tangannya di bawah kepalaku hingga posisi kepala berada di bahu Mas Yusuf sebagai bantal. Kami sama-sama menghadap ke atas. Menurut Mas, tanyaku datar. Buat Mas lah. Di depan Zaki tanpa kerudung aja adik sudah kalang kabut. Gimana pakai lingeri? Pria itu tersenyum. Itu tahu. Tapi tanpa adik pakai seperti itu pun. Tangan Mas Yusuf menahan lenganku. Seketika mata ini melirik ke tangannya. Lalu kembali menatap langit-langit kamar. Mas sudah. Sambungnya tertahan. Aduh, seruku sambil memegangi perut. Pura-pura sakit. Sebelum dia sempat mengatakan ingin dilayani. Mas Yusuf sontak menarik tangan, menarik tubuh dan memberi jarak antara kami.
Mungkin maksudnya supaya bisa melihat kondisiku. Kamu nggak apa-apa, Dik? Pria itu tampak panik. Mana yang sakit? Sebentar, Mas. Aku ke toilet dulu. Kusibak selimut yang tadi sempat Mas Yusuf tutupkan ke tubuhku. Tak membuang kesempatan, aku pun kabur ke toilet dan menguncinya. Di dalam ruangan yang berfungsi untuk membuang air itu, aku mondar-mandir mencari cara menghindari Mas Yusuf. Dosa nggak ya kalau aku menolaknya? Secara dia suamiku, dan seorang istri yang tidak boleh menolak permintaan suami ketika menginginkannya. Apa aku buat syarat saja dia tak boleh menyentuhku lagi sebelum aku tahu posisi wanita dalam bilik itu untuknya? Enggak. Enggak mungkin. Aku juga manusia biasa. Meski menyimpan dongkol, curiga dan cemburu, kalau lihat senyumnya hatiku langsung luluh. Ini pasti akan gagal. Ya Rob, aku akan berpura-pura sakit saja, sembari mendapat jawaban atas pencarianku sendiri. Semoga engkau mengampuni jika ini dosa. Tak lama aku pun keluar dan mendapati kamar telah kosong. Kemana perginya Mas Yusuf? Bukankah dia tadi bilang sudah mengantuk? Jangan-jangan karena tak mendapat jatah dariku, pria itu pergi ke bilik rahasianya dan sedang membayangkan itu membuatku gila. Rasa penasaran menuntun langkah keluar kamar, menyusuri lorong gelap yang sebenarnya membuatku takut. Kupandangi kotak password. Apa perlu kutekan tombol dan mengintip aktivitas Mas Yusuf di dalam sana? Aku menggeleng. Tak mungkin. Kalau kutekan angka-angka ini, secara otomatis orang di dalam sana menyadari keberadaanku. Dik, suara bas Mas Yusuf memanggilku. Seketika aku terperanjat, menoleh ke asal suara. Dari depan sana, Mas Yusuf sudah melangkah mendekat membawa gelas di tangannya. Ya Tuhan, apa dia akan marah aku ada di sini? Apa ini awal dari cekcok dan semuanya akan terbongkar? Adik sedang apa? Tanyanya dengan nada datar. Dia tak marah. Mas kemana? Aku pikir. Mas ke dapur. Buatkan minuman hangat buat Dikhana supaya sakit perutnya tidak terlalu. Aku menghela. Kenapa dia sebaik ini? Kalau begini akan membuatku merasa bersalah telah curiga yang tidak-tidak padanya. Mas Yusuf tersenyum. Sementara satu tangannya memegang cangkir, satu tangannya yang lain mengusap pintu yang tampak tebal menutup bilik ini. Suatu saat tak akan ada rahasia di antara kita, Dik. Gadis yang adek sebut di dalam sana sangat memerlukan perlindungan, Mas. Ucapnya. Tuh kan, aku luluh lagi. Maaf, Mas. Tapi aku tak bisa bersabar sampai hari itu tiba. Aku akan mencari tahunya sendiri tanpa menunggunya darimu. Bagaimana kalau ternyata aku hanya pelampiasan ajang balas dendam? Disentuh bukan berarti dicintai kan? Bukankah sekali saja dia belum pernah bilang cinta padaku? Kenapa pertanyaan itu selalu terulang-ulang? Aku mengangguk, mengiyakan semua kata-katanya, seolah tengah setuju atas apa yang dibicarakannya. Terlepas dari siapa yang memerlukan perlindungan Mas di dalam sana, apa Mas mencintaiku? Tanyaku begitu saja. Pertanyaan yang lahir dari sebuah harapan dan cinta yang muncul setelah dekat dengannya. Mas Yusuf meletakkan gelas di nakas samping pintu, lalu menatapku dalam. Meski di sini gelap, aku bisa melihat sorot matanya karena jarak kami yang berdekatan. Lelaki itu tiba-tiba saja mendaratkan sebuah kehangatan. Kupegangi bibirku setelah ia menarik tubuhnya. Apa ini jawabannya? Tidak, bukan ini yang ku mau. Aku ingin pernyataan cinta. Namun, hati dan akalku sulit menolak ketika pria itu menghujaniku dengan kebahagiaan. Ya Rob, kenapa engkau buat hamba selemah ini terhadapnya? Kemana bulatnya tekadku saat di toilet tadi? Dik, Mas berangkat. Pria itu menyodorkan tangan untuk kucium punggungnya. Aku mengangguk. Kenapa nggak ambil cuti sih Mas? Kita kan bisa berlibur. Mas Yusuf tak menjawab dan malah menatap ke lantai 2. Apa maksudnya? Apa dia mau bilang tak bisa meninggalkan gadis itu? Oh ya sudah, pergi saja. Aku tersenyum seolah memahaminya. Sejak kapan aku setegar ini? Duh, harusnya ku dedes dia untuk bicara. Sisi manusiaku yang lain meronta-ronta. Pria itu mengangguk. Dia memang pria perhatian, tapi untuk hal seperti ini dia memang tak peka. Setelah memastikan mobil suamiku meninggalkan rumah, aku segera mengeluarkan ponsel. Aku berinisiatif berkunjung ke rumah papa dan memastikan sesuatu.
Ya nak, waalaikumsalam. Jawab kakak iparku di ujung telepon. Mbak, Mas Zidan kapan berangkat? Siang ini, check-in jam 11 kayaknya nak. Oh, bilang sama dia tungguin aku ya, penting banget nih. Oh, bilang sama dia tungguin aku ya, penting banget nih. Ada masalah nak? Ada masalah nak? Enggak mbak, cuma mau tanya sesuatu aja. Oh ya udah, biar aku kasih tahu. Makasih ya Mbak. Makin sayang aku sama Mbak Indah. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu panggilan ditutup, ku percepat langkah. Setengah berlari untuk menaiki anak-anak tangga. Langkahku terus bergerak hingga ujung koridor. Bismillah. Ku tekan password yang ku dapat dari laptop semalam dengan menekan tanggal kelahiran Mas Yusuf. Jantungku berdebar hebat, bahkan lebih hebat dari saat Mas Yusuf pertama kali menyentuhku. Kamu kuat nak, kamu kuat. Aku terus menguatkan hatiku sendiri. Mataku melebar. Takjub dengan isi kamar itu. Tempat yang kupikir remang bahkan gelap, rupanya begitu terang. Kaca jendela besar yang diteralis itu memberi pencahayaan yang cukup. Ah sudahlah, aku tak punya waktu menilai tempat ini. Kakiku bergerak mendekati sesosok gadis di atas ranjang, berbaring membelakangi jendela. Cairan salib aku telan berkali-kali. Dia tidur, seorang gadis yang tampak tenang dalam tidurnya yang pulas. Cantik sekali, kulit putih bersih, hidung mancung, alisnya yang rapi meski tanpa permak, bulu mata lentiknya, serta bibir yang memberi kesan aduhai. Aku tak akan sanggup menahan cemburu jika dia adalah istri Mas Yusuf. Tidak membuang waktu, ku arahkan kamera ke arahnya. Namun siapa duga, matanya tiba-tiba terbuka saat cahaya blitz mengenainya. Gadis itu mengerjap, lalu menatap ke arahku tanpa bangkit dari posisinya. Kamu siapa? Apa? Dia tak gila, dia bisa mengenali seseorang. Tapi kenapa disembunyikan di sini?